Pada zaman dahulu kala, di perairan yang memisahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, atau yang kini kita kenal sebagai Selat Makassar, belum ada satupun pulau yang terlihat di tengah lautan luas itu. Hanya ada hamparan air biru yang tak bertepi, di mana ombak saling berkejaran siang dan malam. Namun, di tengah ganasnya gelombang samudra itu, terdapat sebuah karang kecil yang menyembul malu-malu ke permukaan. Karang itu tajam dan licin, tempat yang mustahil bagi manusia biasa untuk bisa bertahan hidup. Namun, di atas karang itulah duduk seorang lelaki tua berjubah putih. Ia bukanlah orang sembarangan. Ia adalah Datu Mabrur, seorang pertapa sakti yang dikenal luas karena kebijaksanaannya. Sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Datu Mabrur duduk bersila di sana. Tubuhnya kurus diterpa angin laut yang dingin dan terik matahari yang menyengat, namun tekadnya sekeras baja. Ia tidak sedang mencari kesaktian untuk menjadi jagoan, melainkan sedang memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Pencipta. Dalam setiap tarikan napasnya, terselip harapan agar Tuhan memunculkan sebuah daratan atau pulau di tempat itu, sebagai tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Siang berganti malam, musim pun berganti, Datu Mabrur tetap tak bergeming. Ia begitu hujuk, seolah menyatu dengan hembusan angin dan debur ombak. Keheningan dan ketenangan sang pertapa rupanya mengusik penghuni dasar laut. Para ikan dan makhluk laut lainnya merasa terganggu. Wilayah yang biasanya menjadi lintasan bebas mereka kini dihuni oleh seorang manusia asing. Kabar tentang manusia di atas karang itu akhirnya sampai ke telinga penguasa lautan wilayah itu, yaitu Raja Ikan Todak. Sang raja adalah makhluk yang sangat besar, dengan sisik berkilauan dan moncong panjang yang runcing laksana tombak emas. Ia dikenal sebagai penguasa yang garang dan tidak suka jika wilayah kekuasaannya diusik. Dengan penuh amarah, Raja Ikan Todak mengumpulkan pasukannya. Ribuan, bahkan jutaan ikan todak berkumpul, membuat air laut di sekitar karang itu seolah mendidih karena banyaknya pergerakan di bawah permukaan. Sang raja memberi perintah tegas, "Usir manusia itu. Runtuhkan karangnya agar ia tenggelam dan pergi dari sini." Serangan pun dimulai. Ribuan ikan todak melesat bagaikan anak panah dari dalam air. Mereka menabrakkan tubuh dan moncong mereka ke arah karang tempat Datu Mabrur duduk. Suara benturan itu terdengar riuh rendah, memecah keheningan malam. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Datu Mabrur tidak bergerak sedikit pun. Ia tidak membuka matanya, tidak pula terlihat ketakutan. Tubuh Datu Mabrur seolah diselimuti oleh cahaya putih yang lembut namun sangat kuat. Setiap kali pasukan ikan todak mencoba menyerang, mereka justru terpental kembali ke air sebelum sempat menyentuh tubuh sang pertapa. Bukan karena Datu Mabrur memukul balik, melainkan karena kekuatan doa dan ketenangan hatinya menciptakan perisai yang tak kasat mata. Datu Mabrur sama sekali tidak berniat menyakiti ikan-ikan itu. Ia hanya bertahan dengan kesabaran yang luar biasa. Melihat pasukannya gagal, kemarahan Raja Ikan Todak memuncak. Ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Raja Ikan Todak melesat dari kedalaman laut, melompat tinggi ke udara, mengarahkan moncong saktinya tepat ke arah Datu Mabrur. Serangan itu begitu cepat dan kuat, mampu membelah ombak besar sekalipun. Namun, tepat saat serangan itu hampir mengenai sasaran, Raja Ikan Todak merasakan benturan yang aneh. Ia seperti menabrak dinding kapas yang sangat tebal. Tenaganya terserap habis, dan ia pun terlempar jatuh kembali ke permukaan air, tepat di dekat kaki Datu Mabrur. Sang Raja Ikan Todak terengah-engah, tenaganya terkuras habis, dan ia tak lagi mampu bergerak. Ia menyadari bahwa manusia di hadapannya ini bukanlah lawan sembarangan. Kekuatan fisiknya telah dikalahkan oleh kekuatan batin yang damai. Perlahan, Datu Mabrur membuka matanya. Tatapannya teduh dan penuh kasih sayang. Tidak ada sedikit pun rasa benci meski ia baru saja diserang bertubi-tubi. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk memukul, tapi untuk menolong Raja Ikan Todak yang sedang tak berdaya. "Wahai penguasa lautan," ucap Datu Mabrur dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Mengapa engkau begitu murka? Aku berada di sini bukan untuk menguasai lautanmu atau mengganggumu. Aku hanya meminta sebidang tanah kepada Tuhan, agar kelak anak cucuku bisa hidup dan memiliki tempat tinggal." Mendengar ucapan lembut itu, hati Raja Ikan Todak luluh. Ia merasa malu. Ia yang merasa paling kuat dan berkuasa, ternyata kalah oleh kesabaran seorang manusia tua. Rasa hormat pun tumbuh di hati sang Raja Ikan. "Ampuni hamba, Datu," kata Raja Ikan Todak dengan nada menyesal. "Hamba telah salah menilai Tuan.
Hamba mengira Tuan adalah ancaman. Melihat keteguhan dan kesabaran Tuan, hamba sadar bahwa Tuan adalah orang yang mulia. Sebagai permintaan maaf hamba, katakanlah, apa yang bisa hamba bantu untuk mewujudkan keinginan Tuan? Datu Mabrur tersenyum tipis. Aku hanya ingin sebuah pulau. Sebuah daratan di tengah laut ini. Raja Ikan Todak mengangguk mantap. Permintaan Tuan akan hamba laksanakan. Kami akan membantu Tuan. Maka, terjadilah pemandangan yang sangat menakjubkan malam itu. Raja Ikan Todak memanggil jutaan rakyatnya, bukan untuk berperang, melainkan untuk bekerja sama. Pasukan ikan todak itu menyelam ke dasar laut yang paling dalam. Mereka mendorong batu-batu karang, membawa pasir, dan menumpuk lumpur. Mereka bahu-membahu, silih berganti tanpa kenal lelah, menimbun karang tempat Datu Mabrur duduk. Menjelang fajar menyingsing, kerja keras mereka membuahkan hasil. Timbunan itu semakin lama semakin luas dan tinggi, hingga akhirnya muncul ke permukaan air, membentuk sebuah daratan baru yang indah. Datu Mabrur berdiri di atas tanah baru itu dengan perasaan haru dan syukur yang tak terhingga. Doanya telah terkabul lewat perantara makhluk laut yang tadinya memusuhinya. Raja Ikan Todak kemudian kembali menghadap Datu Mabrur. Datu, inilah persembahan kami. Mulai hari ini, hamba bersumpah bahwa kaum kami, Ikan Todak, tidak akan pernah menyakiti anak cucu Datu. Kita adalah saudara. Kita akan selalu seiring sejalan, tolong-menolong dalam kebaikan. Datu Mabrur menerima sumpah itu dengan bahagia. Ia menamai pulau yang baru muncul itu dengan nama Pulau Halimun, karena saat itu pulau tersebut masih sering tertutup kabut pagi, yang kemudian hari dikenal luas sebagai Pulau Laut. Perjanjian persahabatan antara Datu Mabrur dan Raja Ikan Todak itulah yang melahirkan semboyan masyarakat Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan hingga saat ini, yaitu Saijaan. Kata ini bermakna seya sekata, satu tujuan, satu hati, dan semangat gotong royong yang kuat. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pesan yang sangat indah, bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru dengan kesabaran, ketenangan hati, dan niat yang baik, kita bisa mengubah musuh menjadi sahabat, dan mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan. Pulau Laut kini berdiri kokoh, menjadi saksi bisu persahabatan abadi antara manusia dan alam.